Dalam dunia penerbangan, Indonesia mencatat sejarah baru dengan memiliki pilot pesawat kepresidenan perempuan pertama di Republik Indonesia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih pada konten video reaction, guys. Dan pada hari ini saya tertarik dengan satu video yang berjudul Pilot Wanita Pertama Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Wow, pilot wanita pertama, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Metro TV. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Metro TV dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Suasana lebaran kali ini pada tanggal 21 April juga bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih kebebasan dan persamaan status sosial. Dalam dunia penerbangan, Indonesia mencatat sejarah baru dengan memiliki pilot pesawat kepresidenan perempuan pertama di Republik Indonesia. Wow, pesawat perempuan pertama, guys, pesawat kepresidenan. Raymond de la Roche, Pesi Komandan Amelia Earhart adalah nama-nama perempuan pelopor dalam dunia penerbangan. Perjuangan mereka sudah dimulai sejak awal abad 20. Kala itu, perjuangan mereka tidak hanya terbatas oleh hukum fisika saja, namun juga oleh hukum yang berlaku di mana dunia penerbangan didominasi oleh laki-laki pada masa Perang Dunia Pertama. Indonesia juga mempunyai penerbang yang menorehkan sejarah baru sebagai pilot kepresidenan perempuan pertama di Indonesia. Siapakah dia? Siapakah dia, guys? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Awal mulanya saya tertarik untuk masuk ke Angkatan Udara ini sebetulnya kan memang basic keluarga saya ini dari keluarga militer. Nah, dari situ saya sebetulnya sudah Ajeng Trisna dikenalkan Dewi. banyak lah Ajeng dengan Trisna kehidupan militer itu seperti apa. Proses yang kita lewatin untuk Penerus sampai di jejak titik Kartini. sampai dengan sekarang ini tuh sebenarnya bukan hal yang mudah dan sebentar ya. Di tahun 2020 saya resmi dilantik sebagai perwira penerbang dan ditempatkan di Skadron Udara 17. Oh, 2020. Skadron Udara 17 adalah salah satu skadron udara di TNI Angkatan Udara yang tugasnya adalah menyelenggarakan dan menyiapkan pesawat VIP, VVIP untuk melaksanakan dukungan udara. Untuk masuk ke jajaran Skadron Udara 17 VIP mungkin memang kita meminta lulusan Sekbang paling tidak dia di atas rata-rata karena tugasnya ke depan berat membawa presiden orang nomor 1 di Indonesia. Oh, dia ditugaskan untuk jadi pesawat penerbang Ajeng ini presiden. merupakan Wah, pilot tanggung jawab yang wanita cukup besar, guys. pertama yang bergabung di Skadron Udara 17 VIP VVIP yang tugasnya nanti adalah menerbangkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Wow. Saya merasa sangat antusias dan saya bangga karena saya dapat menjadi penerbang wanita pertama Boeing VIP VVIP Kepresidenan Republik Indonesia. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pilot pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Tapi Iya, saya
dapat diberikan kesempatan seperti itu. Ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya dan harus saya tanggung jawabkan untuk bisa mengoperasionalkan pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Selamat pagi, sehat semua ya. Hari ini kita training Ajeng Refreshing Training, Damar Proficiency Training. Sudah 1 tahun ya Jeng ya, nggak terbang ya semenjak Maret 2022. Saya menikah di tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Dan kemudian 1 bulan setelahnya, Maret 2022, saya dinyatakan hamil. Sejak saat itu, saya mulai di stop terbang dikarenakan mengingat bahwa dalam kondisi hamil itu cukup riskan apabila tetap melaksanakan penerbangan. Tantangan juga bagi saya karena cuti saya ini kan cukup lama ya, 3 bulan. Ketika saya diminta untuk harus bisa terbang lagi, ya bagaimana caranya saya harus siap. Sehingga kebijakan dari Skadron Udara 17 sendiri itu adalah merefreshingkan saya dan harus bisa mengingat kembali prosedur, mengingat lagi bagaimana ritme terbang seperti itu. Itu merupakan kebijakan yang Skadron kasih terhadap saya untuk bisa kembali establis menjadi operasional penerbang VIP kembali. Ya, cukup berat memang harus meninggalkan anak pagi-pagi ketika anak masih tidur. Terus juga kita berangkat ke kantor pun kita nggak bisa santai-santai juga dengan pekerjaan kita, tapi kita juga harus ingat bahwa harus bisa sambil pumping ASI. Itu kan juga untuk kebutuhan anak kita sendiri. Memang berat guys. Walaupun kita perempuan, kita harus bisa membuktikan bahwa RA Kartini itu sudah berjuang mati-matian untuk bisa memajukan emansipasi kita sebagai perempuan. Dan kita sebagai generasi penerusnya adalah melanjutkan perjuangan tersebut. Iya, benar. Harapan saya ke depan untuk Kartini muda, utamanya perempuan Indonesia, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ajeng-ajeng, penerus ajeng-ajeng di TNI Angkatan Udara. Dan percayalah bahwa apapun pekerjaan kita, kita bisa memberi arti, memberi kontribusi bagi bangsa dan negara kita ini. Meneruskan perjuangan Kartini tidak terbatas oleh status sosial, usia maupun pekerjaan. Kemauan, kemampuan, dan tekad adalah faktor utama untuk kita maju dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, bangsa, dan negara. Selamat Hari Kartini. Dari Jakarta, Niken Riwu, Edi Prasetyo, MGN. Demikianlah video daripada channel Metro TV guys. Lebaran per tahun ini pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini di seluruh Indonesia guys. Dan ini menjadi satu titik bersejarah bagi Indonesia karena Lebaran bertepatan dengan Hari Kartini, yaitu Hari Perempuan se-Indonesia guys, yang mana mengingati perjuangan Kartini di zaman penjajahan Belanda. Ajeng Trisna Dewi Wijayayanti merupakan pilot Skadron Udara 17 guys, yang telah pun digraduasi sebagai pilot pada tahun 2020 dan bernikah pada tahun 2022. Dan dia merupakan seorang wanita pertama yang mengendalikan pesawat kepresidenan guys. Dari segi latar belakang, Ajeng Trisna Dewi Wijayayanti, dia merupakan anak kepada militer. Dan tidak heranlah sekiranya dia mencemplungkan diri dalam dunia militer dan dia memilih option sebagai pilot. Kalau kita melihat sebelum ini, kebanyakan pilot dipelopori ataupun dimonopoli oleh golongan pria. Tapi Ajeng Trisna Dewi Wijayayanti telah pun memecah monopoli golongan pria dengan menceburkan diri dalam dunia penerbangan dan menjadi penerbang wanita pertama di Indonesia untuk membawa pesawat presidenan Indonesia guys. Ini merupakan tanggung jawab saya yang cukup berat
Yang mana apabila dia bekerja sebagai seorang pilot, dia berpikir untuk anak dan suami di rumah. Dia tinggalkan di awal pagi untuk membawa presiden, guys. Antara dua perkara yang dia berpikir, keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, dan keselamatan pemimpin nomor 1 Republik Indonesia, guys. Baru saja ini merupakan tanggung jawab yang cukup berat yang perlu dipikul oleh Ajeng Trisna Dewi, karena bukan saja dia berpikir keselamatan untuk dirinya, tapi keselamatan pemimpin nomor 1 Indonesia, guys. Ini merupakan satu titik permulaan membuka mata kepada semua warga yang bergelar wanita supaya menceburkan diri dalam pelbagai option. Bukan hanya option itu dimonopoli oleh golongan pria, malahan golongan wanita juga boleh menceburinya, guys. Bukti jelas di depan mata apabila Trisna Dewi berjaya menjadi seorang pilot dan menjadi wanita pertama mengendarai pesawat Presidenan Republik Indonesia, guys. Memang seru sekali. Setelah melihat video ini, apakah pandangan Anda terhadap Trisna Dewi, guys? Dan apakah message yang Anda paham dalam video ini? Pada saya sangat mudah. Membuka minda kepada semua warga Indonesia yang bergelar wanita sempurna Hari Kartini supaya berjuang untuk memartabatkan golongan wanita, guys. Meningkatkan martabat golongan wanita supaya seimbang, seiring dengan golongan laki-laki. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.